Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Baik, perkenalkan nama saya Sri Nurul Hidayatullah dengan NIM 211420746. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu fermentasi spontan dan bagaimana prosesnya. Langsung saja, fermentasi spontan adalah proses fermentasi yang terjadi secara alami tanpa penambahan ragi atau kadar mikroba yang disengaja. Nah, ini sering terjadi dalam pembuatan produk seperti anggur atau bir. Nah, produk seperti anggur atau bir ini, di mana dia mikroorganismenya dari lingkungan sekitar seperti ragi atau bakteri. Nah, secara alami mengkolonisasi bahan baku dan memulai proses suatu fermentasi. Nah, baik, selanjutnya kita masuk pada proses fermentasi spontan. Nah, di mana pada proses fermentasi spontan dimulai ketika mikroorganisme alami seperti ragi dan bakteri yang ada di lingkungan sekitar mengkolonisasi bahan baku. Misalnya dalam pembuatan anggur, ragi liar yang terdapat pada kulit buah secara alami membuat fermentasi pada jus anggur. Nah, selama proses fermentasi, mikroorganisme tersebut memakan gula yang ada di dalam bahan baku dan menghasilkan senyawa seperti alkohol, asam laktat, atau asam asetat. Kemudian kemudian dari ketiga ini yang memberikan rasa dan aroma khas pada produk akhir. Nah, proses ini bisa memakan waktu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Kemudian kemudian pada kondisi tergantung lingkungan dan jenis bahan yang digunakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses fermentasi tidak spontan. Fermentasi tidak spontan ini adalah fermentasi yang terjadi dalam bahan pangan yang dalam pembuatannya ditambahkan mikroorganisme dalam bentuk starter atau ragi, di mana mikroorganisme tersebut akan tumbuh dan berkembang biak secara aktif, merubah bahan yang difermentasi tersebut menjadi produk yang diinginkan. Nah, fermentasi ini mengacu pada proses fermentasi yang terjadi secara tidak alami dan spontan atau memerlukan bantuan atau pengontrolan dan pengaturan manusia yang lebih besar melalui pengaturan dan mempertahankan kondisi yang diperlukan untuk fermentasi berlangsung. Nah, contohnya itu seperti penambahan ragi dalam pembuatan roti atau bir, di mana ragi tersebut bertindak sebagai agen fermentasi yang dimaksud untuk memulai dan mengendalikan proses fermentasi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian yang kedua itu fermentasi semi padat, di mana fermentasi semi padat ini yaitu medium yang tidak larut tetapi cukup lembab untuk keperluan mikroba. Fermentasi semi padat ini terjadi pada bahan dengan konsistensi setengah padat seperti adonan, pasta atau campuran yang memiliki tekstur setengah padat. Kandungan air dalam bahan semi padat ini berkisar antara 60% hingga 80%. Contohnya itu
produksi tape singkong, di mana singkong yang telah difermentasi oleh ragi adalah medium. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjianti. Di sini saya akan membahas tentang medium fermentasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu fermentasi padat, semi padat, dan cair. Baik, yang pertama itu fermentasi padat adalah medium yang tidak larut tetapi cukup lembab untuk keperluan mikroba. Fermentasi padat ini itu terjadi pada bahan dan konsistensi yang padat atau keras seperti biji-bijian, butiran, serpihan, atau potongan-potongan yang lebih keras. Kandungan air dalam bahan padat ini itu biasanya kurang dari 60%. Contohnya itu pada pembuatan keju, di mana kurs susu yang telah mengental adalah mediumnya pembuatan tempe dengan biji-bijian kedelai. Kemudian yang kedua itu fermentasi semi padat, di mana fermentasi semi padat ini yaitu medium yang tidak larut tetapi cukup lembab untuk keperluan mikroba. Fermentasi semi padat ini terjadi pada bahan dengan konsistensi setengah padat seperti adonan pasta atau campuran yang memiliki tekstur setengah padat. Kandungan air dalam bahan semi padat ini berkisar antara 60% hingga 80%. Contohnya itu produksi tape singkong, di mana singkong yang telah difermentasi oleh ragi adalah mediumnya. Kemudian yaitu fermentasi cair adalah proses penumbuhan mikroorganisme dalam larutan yang mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Fermentasi cair terjadi pada bahan dan konsistensi cairan atau larutan. Kandungan air dalam bahan cair ini sangat tinggi, biasanya lebih dari 80%. Contohnya itu pembuatan anggur, di mana ragi ditambah pada jus buah untuk menghasilkan alkohol. Kemudian adapun perbedaan antara fermentasi padat dan semi padat yaitu pada konsentrasi airnya. Pada konsentrasi airnya, fermentasi padat konsentrasi airnya rendah terjadi pada bahan-bahan dengan konsentrasi air yang rendah. Kemudian kandungan air dalam bahan padat itu biasanya kurang dari 60%. Sementara semi padat itu terjadi pada bahan-bahan dengan konsentrasi air yang lebih tinggi dibandingkan fermentasi padat. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live, just